Selamat pagi sidang Jumat. Shalom. Kami ucapkan atas nama Gereja Injili Maluku, Jemaat Asli, kepada saudari-saudara di Tanah Belanda dan di Maluku Manisi. Teristimewa hari yang bersejarah, 71 tahun Proklamasi Republik Maluku Selatan. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang adalah pelepas kami. Selamat beribadah dan menikmati firman Tuhan. Selanjutnya beta silakan sidang jemaat mendengar berita gereja. Uang kolektor dalam ibadah tanggal 18 April yang baru lalu sebanyaknya 163 euro dan 70 sen. Pemberian anggota jemaat sebanyaknya 3.010 euro. Ucapan terima kasih dari keluarga Teman Putih Yoris. Dengan memohon izin dari Badan Majelis Gereja, maka atas jalan ini kami sekeluarga besar Manu Putih Yoris sesudah melihat dan merasa sungguh-sungguh segala pengasihan dari organisasi dan jemaat bagi kami semua yang adalah kehilangan seorang kekasih yang dikasihi ialah Bilmince Marsi Manu Putih. Maka dengan penuh keyakinan terhadap segala pengasihan yang begitu besar, kami sudah boleh mendapat kekuatan dan penghiburan dalam waktu menanggungnya. Kami tidak sempat membalas semuanya, hanya kami serahkan segala bantuan dan pengasihan secara apapun ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan mohon Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang adalah pohon segala berkat sempat membalaskan segala pengasihan ini ganti kami sekeluarga besar Manu Putih Yoris. Overlijdensbericht. Op 20 april 2021 overleed Frans Senf, Dr. Senf, jarenlang huisarts van onze gemeente Assen en Bovensmilde. Dr. Senf is overgebracht naar rouwcentrum De Boskamp. Maandag 26 april tussen 4:15 en 4:45 is er gelegenheid een laatste groet te brengen binnen de huidige coronamaatregelen. De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 29 april. Deze zal in besloten kring plaatsvinden. Yang menjalankan tugas piket dalam usbu ini ialah Saudara Ishak Syahaya. Yang menjalankan tugas EHBO dalam ibadah ini ialah Saudari Ellen Saamena Sibabesi. Ibadah pada pagi hari ini dipimpin oleh Ketua Sinode Pendeta O. Matulasi. Kami mendengar BMG 393 ayat pertama dan kedua yang dipimpin oleh pemain orgel Saudara Lodi Saia. Silakan jemaat berdiri.
Wij gaan de kaarsen aansteken. Kami akan nyalakan lilin. Dan lilin itu merupakan angka 71 tahun Republik Maluku Selatan. Dan dinyalakan oleh 4 generasi. Generasi yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Aangestoken door leden van vier generaties. Generasi yang pertama, beta mengundang Nyonya Semokil untuk nyalakan yang sisa. Yang pertama. Yang kedua, Saudara Herman Selik. Yang ketiga, Saudara Dominik Patipawai. Yang terakhir, Saudara Jenaro Nunumit. Kami sebelum perdengarkan orgel main Mazmur 25, ayat yang pertama dan yang kedua kita baca, Aku angkatlah jiwaku kepadamu El-Kafi, harap dikau yang Allahku, karena itu jangan beri. Oleh dia yang seteru, aku ini dicelakan, yang nantikan Tuhanku satu kali disukakan. Tuhan, tunjuklah padaku jalan-jalanmu yang terang, lagi ajarlah akan daku lurungmu yang kau kenan. Pada jalan yang benar, pimpin aku yang hambamu, engkau beri halat besar, aku harap kepadamu.
Kami habiskan ibadah pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kami dan anaknya Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kami disilahkan dengar nyanyian dari buku Nyanyian Gereja 163 ayat yang pertama dan yang ketiga, Jangan kamu takut, aku adalah.
Sebentar pembacaan Alkitab dibaca dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda bisa diikuti online. Dan yang kami ada di dalam gereja, kami bisa turut baca di atas liturgi. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kami berdoa. God, schepper van hemel en aarde, op deze zondagmorgen zijn wij weliswaar samen met een beperkt aantal mensen en online in uw naam bijeen vanwege de coronamaatregelen om te luisteren naar lofliederen, te bidden voor ons en voor anderen en te luisteren naar uw woord. Ook bidden wij voor de noden van mensen in de wereld. Mensen die door het coronavirus zo hard getroffen zijn, ziek zijn geworden en zelfs zijn overleden. Het heeft zoveel pijn en verdriet veroorzaakt, hier en zeker in landen waar het duizenden slachtoffers heeft geëist. Ontfermt u zich over al die mensen. Ook over mensen in landen waar recht en gerechtigheid verzoek is. Waar de regeringen met harde hand optreden tegen hun eigen staatsburgers, zonder rekening te houden met de rechten van de mens. God, in onze dagelijkse omgang met elkaar doen wij elkaar veel pijn. Bewust en onbewust kwetsen we elkaar. Leer ons elkaar te vergeven, dat u ons ook zal vergeven. Op deze bijzondere zondag voor ons, als wij de 71ste verjaardag van de Republiek Maluku Selatan willen herdenken en vieren, willen wij ons laten leiden door uw woord. Kom met uw geest. Schenk ons wijsheid, troost en bemoedig ons. Toon ons de weg die leidt tot een welzijn voor veel mensen. Een weg die u behaagt. Wij hebben u ervaren als een God die was, die er is en die er zal zijn. Met ons waar we ook zijn. Ook vandaag. In Christus' naam. Amen. Sidang jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta saudari yang turut ibadah ini melalui live stream pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-26 yang ada bilang begini. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasih menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuankan berikan permintaan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja Dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya
untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyian-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mereka manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sungguh melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, maka meluaplah kegemaran Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu
Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Sebagai balasan kami dengar nyanyian buku nyanyian gereja 241 ayat yang kedua. Cakrawala membunyikan hormat madamu, Yahu bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut dia, rame-rame soraknya. Orang Yahudi diselamatkan, dikasih keluar hidup-hidup dari oven perapian yang menyala-nyala. 3 orang. Tetapi berjuta-juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Tuhan Allah Israel tidak tolong, tidak kasih keluar dari ruang atau kamar gas itu. Bagaimana ini? Kok bisa orang Yahudi sampai sekarang ini bisa timba iman, percaya, timba penghiburan, dan kekuatan dari kitab Daniel ini. 3 Joodse mannen werden levend uit de brandende oven gehaald, gered door de God van Israël. Maar waarom deed God geen moeite om die 6 miljoen Joden te redden uit de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog? Dan zou er geen holocaust geweest zijn. En hoe is het mogelijk dat tot en met de dag van vandaag de Joodse gemeenschap toch nog zoveel geloof en vertrouwen, hoop en kracht uit dit verhaal in het boek Daniel kan putten? Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasih, secara liturgis ketong masih berada dalam udara kebangkitan. Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ketong tetap mau lihat efek kebangkitan itu bikin apa dengan ketong. Juga hari ini ketong sebagai bangsa mau memperingati dan merayakan bahwa 71 tahun yang lalu pada tanggal 25 April 1950 diproklamir di Ambon, Republiek Maluku Selatan. Wij bevinden ons nog steeds in de paassfeer. De opstanding van Jezus Christus. En nog steeds is de vraag, wat doet de opstanding van Jezus Christus met ons? Wat is het effect ervan? En die vraag stellen ook wij vandaag. 25 april. De proclamatiedag van de RFS. Die wij in Nederland in alle vrijheid herdenken en vieren. Weliswaar op bescheiden wijze, plaatselijk. Ook in verband met het coronavirus. Tapi wij doen het in alle vrijheid.
Marilah kita mau dengar dari firman Tuhan bagaimana orang-orang Yahudi yang ditawan dan dibawa ke Babel, kerajaan Mesopotamia. Kerajaan itu besar, Iran, Irak, semua turun ke bawah, hampir masuk dengan vasal state, Mesir, Egypte, Israel dan lain-lain. Bagaimana orang-orang itu bisa bertahan di tengah-tengah penindasan? Dan untuk itu kita bertolak dari ayat 17 dan 18 dari Daniel pasal 3 ini, yang berbunyi seperti berikut: jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Laten we luisteren naar het woord van God. Hoe de bovenlaag van de bevolking, dus de elite, is weggevoerd. Toen gevangen werd genomen naar Babel. En deze gevangenschap in ballingschap heeft overleefd. En wij willen dat doen aan de hand van de leidende tekst in Daniel 3, de versen 17 en 18. En die tekst luidt als volgt: als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal Hij ons redden. Maar ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Kalau dalam bahasa sehari-hari begini, Nebukadnezar mau bilang, siapa? Atau siapa saja yang punya kuasa di dunia yang bisa lepaskan kamu orang dari dalam aku punya tangan? Siapa yang jago? Yang berkuasa lebih daripada aku? Tapi dong tiga orang muda itu, Sadrach, Mesach, Abednego, dong lebih gagah, lebih keras. Dong bilang, ketong dilepaskan kah tidak oleh ketong punya Allah, ketong tidak puja Tuhan punya dewa dan menyembah Tuhan punya patung emas. Kalau mau bunuh ketong, bunuh saja. Jadi dong berani betul. Mau bebas, mau merdeka, ini harganya. Pengorbanan besar, nekat mati voor Tuhan. Wil je vrij zijn, bevrijd worden, dan is dit de prijs. Een offer dat je moet betalen voor God, de bevrijding. Dan Daniel pasal 3 mulai cerita bahwa Raja Nebukadnezar kasih berdiri satu patung besar dari emas yang semua penduduknya, kerajaannya harus menyembah, tunduk untuk patung itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang pertama, dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh itu, maka kita pikir bahwa cerita ini atau kisah ini dia menyangkut menyembah patung, berhala. Tapi kalau kita baca terus, kita dapat tahu bahwa itu bukan intinya, bukan dia punya keren. Intinya itu ada satu perang antara kuasa-kuasa, yakni kuasa Raja Nebukadnezar dan kuasa Allah. Hoofdstuk 3 van Daniel begint met het verhaal dat koning Nebukadnezar een gouden beeld van zichzelf heeft gemaakt of laten maken en dat alle burgers van zijn rijk dit beeld moesten aanbidden. Je zou denken dat het hier gaat om de verering van een afgodsbeeld. Maar als je doorleest, dan is dit niet de kern. De kern is de strijd tussen de macht van koning Nebukadnezar en de macht van God. Nah, untuk tunjuk kerajaan dan kuasanya itu yang begitu besar, Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar kasih berdiri satu patung yang tingginya 30 meter dan lebarnya 3 meter. Dan patung itu ditabiskan
dan semua pegawai pemerintah yang tertinggi dipanggil untuk hadir. Dus om te laten zien hoe machtig hij was en groot zijn rijk, liet hij een gouden beeld maken van wel 30 meter hoog en 3 meter breed. En bij de inwijding van dit beeld riep hij alle topambtenaren van zijn rijk op om aanwezig te zijn. Cerita ini sangat lucu. Sewaktu dengar musik, bunyi musik dari rupa-rupa alat musik, semua orang harus tunduk, berlutut, dan menyembah patung itu. Bagi orang Babel, itu bukan hal yang baru. Dorang itu tahu bahwa dong punya raja mau dihormati sebagai Allah. Dan siapa yang tidak mau dengar, dia dapat hukuman mati, dibuang dalam oven perapian yang menyala-nyala. Yang Nebukadnezar itu mau kasih lihat itu, siapa yang paling besar dan paling berkuasa, dia atau Allah Israel, atau siapa dan apa saja. Om te laten zien hoe machtig hij was, liet hij dus dat gouden beeld maken van 30 meter hoog en 3 meter breed. Eigenlijk een komisch beeld wordt ons hier geschetst. Bij het horen van de muziek, van allerlei muziekinstrumenten, moesten de mensen buigen en het beeld aanbidden. Voor de Babyloniërs was dit een bekend verschijnsel. Want ze wisten dat een koning als God behandeld wilde worden. Wie dat niet deed, kreeg ter plaatse de doodstraf. Je werd levend, met kleren en al, in een heet opgestookte brandende oven gegooid. Wat deze dictator wilde laten zien is, je moest voor hem buigen. Want ik ben de machtigste en de grootste. En niet de God van Israël of wie dan ook. Yang Nebukadnezar mau kasih tunjuk, mau kasih lihat itu, siapa yang paling besar dan paling berkuasa. Dia atau Allah Israel atau siapa dan apa saja. Ini celakanya. Ini celakanya. Manusia kalau dia mau samakan dia punya diri seperti Tuhan Allah, rusak, celaka. Manusia kira dia bisa tahu dan bisa bikin semua. Begitulah ular bikin bodoh Hawa dan Adam di Firdaus kalau makan dari buah yang dilarang Tuhan. Dus dat is nu de val voor de mens als hij gelijk wil zijn aan God. Of zelfs denkt dat hij God is. En zo bedroog de slang in het paradijs Adam en Eva als ze van de verboden vrucht zouden eten. Dat ze net zo alwetend en machtig zouden zijn als God. De 3 mannen waren niet bang en lieten zich niet intimideren. Yang tidak mau tunduk itu 3 orang Yahudi, Sadrach, Mesach, dan Abednego. Dong sing kasih diri diintimidasi, tidak lekas dibikin takut. En deze 3 mannen hadden als buitenlanders hoge toppositie. Ze waren bestuurders in het gebied van Babel. Zij hadden hun positie te danken aan een vriend Daniel, die zonder gehoord te hebben wat de droom van de koning was, zijn droom te vertellen, wat hij dus heeft gedroomd en de betekenis ervan uit te leggen. Daniel bleef als adviseur van de koning in het paleis en de 3 vrienden werden elders bestuurders in Babel. Deze 4 mensen kregen het grootste vertrouwen van de koning. Jadi, ze helpen mee aan de opbouw van het land waar zij zich bevonden. Dan 3 ini bersama dengan Daniel dapat kepercayaan penuh untuk turut perintah di wilayah Babel. En de 3 Joodse mannen, Sadrach, Mesach
en Abednego weigerden te buigen om het beeld te aanbidden. Nee, lees, ze willen Nebukadnezar niet aanbidden. Dapat posisi yang begitu tinggi. Di tanah orang. Karena dong punya teman Daniel sanggup kasih tahu dan menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel dapat posisi di istana raja dan teman-temannya di tempat lain di bawah. Jadi orang asing main role yang penting di tanah orang lain. Endong Ampat ini punya nama asli disuruh ganti dalam bahasa orang Kaldi. Daniel yang berarti Allah adalah hakim, jadi Beltasar, dewa dari dewa Bel. Dan Hananya yang punya arti kasih karunia Allah, jadi Sadrah, artinya perintah aku, dan aku itu dewa bulan. Dan Misael yang berarti siapakah Allah, jadi Mesek, artinya tamu raja. Dan Asaria yang berarti Allah tolong, jadi Abednego, artinya hamba Nebo. Dan Nebo itu dewa Allah hikmah. Deze 4 jonge mannen kregen een goede opleiding aan het hof. Maar hun Joodse namen moesten worden veranderd in de naam van de taal van de Chaldeërs, de onderdrukkers. Daniel betekent God is rechter, werd Belteshazzar van de godheid Bel. En Hanania, God is genadig, werd Sadrach, betekent beveler, de godheid van de maan. En Misael, wie is God, werd Mesach. En de naam betekent gast van de koning. En tot slot Asaria, God helpt, werd Abednego, dienaar van Nebo, dat is de godheid van de wijsheid. Keempat, orang muda setiba di Babel wajib belajar bahasa dan kebudayaan orang Chalda. Dia dapat pendidikan yang tinggi, sekolah di istana raja. Dan ini ada punya maksud. Segala sesuatu itu dengan maksud dong mau lupa dong punya asal. Dan ini proses yang disebut asimilasi, bukan integrasi tapi asimilasi. Karena dong 4 ini dapat posisi yang begitu tinggi, maka penduduk asli iri hati, jaloers. Dat deze 4 buitenlandse jonge mannen een hoge positie bekleden, was de oorspronkelijke bewoners niet ontgaan. Zij werden afgunstig, jaloers. Deze 4 jonge mannen kregen bij aankomst een opleiding aan het hof van de koning en ze leerden de taal en de cultuur van de Chaldeërs. Dit met het doel dat zij snel hun afkomst zouden vergeten. Assimileren, het is een moeilijk woord. Saat musik bunyi, Daniel punya teman-teman tidak mau sujud menyembah patung Nebukadnezar, tidak mau tunduk untuk Nebukadnezar, tidak mau tunduk buat dia, tidak mau menyembah dia. Dan hal ini dikasih tahu kepada raja. Bij het horen van de muziek weigerden de 3 hoge rijksambtenaren van de koning te buigen. Dan penduduk asli rasa ini satu kesempatan baik untuk kasih tahu buat raja. Raja jadi marah dan dong 3 dapat hukuman mati dan diikat, dibuang hidup-hidup dengan pakaian di badan dalam perapian oven yang menyala-nyala. Dit was dus een goede gelegenheid om de 4 mensen, of de 3 mensen bij de koning aan te geven. Dat zijn favorieten niet voor zijn beeld wilden buigen. U kent het verhaal. Deze werd woedend en liet deze 3 mensen levend met kleren en al aan in de brandende oven gooien. We kunnen ons dat niet voorstellen.
Bersama aja itu dengan krematorium Gaskamers di Perang Dunia Kedua. Itu sikap seorang diktator. So handelt een dictator altijd. Itulah saudara-saudara. Seorang penguasa yang jadi diktator dia begitu. Dia hanya punya satu mimpi. Mempertahankan dia punya posisi, bikin besar dia punya kuasa dan dia punya kerajaan. Dan kalau seorang diktator punya mimpi begitu, dia tidak pusing. Dia pusing secara bagaimana maksudnya tercapai. Kalau tidak mau dengar dia pakai kekerasan. Dia suruh pukul, aniaya orang dan akhirnya bunuh. Lihat saja di negara-negara yang punya diktator atau pernah punya diktator. Dinasti Jerman, Hitler, Perang Dunia Kedua. Di Afrika banyak sekali. Afrika Selatan, Rhodesia jadi Zimbabwe, laki-laki lupa dia nama, diganti dengan Mugabe. Lalu di Indonesia militer diktator yang paling besar itu Soeharto. Rusia Putin. Dan di Myanmar sekarang itu tentara. Een dictator zal altijd proberen zijn positie te versterken en zijn macht uit te breiden. En dat is altijd een droom van een dictator. Hij zal er alles aan doen om die droom te verwezenlijken. En het doet hem er niet toe als het over lijken moet gaan. Hij moordt. Nebukadnezar tadi mimpi satu mimpi yang dia tidak mengerti. Dan dia gelisah. Tidak bisa tidur. Sebab tidak ada satu orang yang tahu dia punya mimpi dan tidak bisa dijelaskan. Dong yang tukang jelaskan mimpi itu dihukum dengan hukuman mati. Lalu datang Daniel dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu beda cerita. Tapi Tuhan tolong kasih tahu buat dia mimpinya itu apa. Dan dia cerita raja mimpi apa dan jelaskan bahwa kerajaan Nebukadnezar yang dirupakan dalam dia punya mimpi dengan satu patung besar akan roboh. Mulai dari kepala dan turun ke bawah sampai kaki. Arti mimpi itu bahwa kerajaannya yang dia rasa besar dan kuat akan runtuh, jatuh ancur-ancur seperti dia punya patung. Dan ditulis ada batu kecil. Sing ditulis batu kecil itu datang dari mana? Batu kecil bisa merubahkan satu kerajaan yang besar itu yang mau dibilang. Kalau orang Israel mau masuk di tanah Kanaan, lalu dong lihat, dong Musa suruh pengintai lihat dulu, dong balik kembali, dong bilang itu Kanaan itu yang bisa diserbu, dong orang-orang besar, aduh dong menangis. Dong pikir ayo ketemu mau lawan orang-orang besar begitu, terus yang bisa batu kecil saja bisa bikin rubuh kerajaan yang besar. Itu mungkin yang diartikan, dibedoelen dengan pertolongan Tuhan. Ketauhsitaan. In de voorgaande hoofdstukken is verteld dat Nebukadnezar een droom had. Maar dat niemand hem kon zeggen wat hij gedroomd had en de betekenis ervan vertellen. Zijn vaste droomuitleggers die dat niet konden, werden met de dood bedreigd. En Daniel was dat met Gods hulp in staat dat te doen. En Nebukadnezar droomde van een gouden beeld dat instortte, uit elkaar viel, vernield door een kleine steen. Waar die steen vandaan komt is onbekend. En Daniel vertelde dat dit zou betekenen dat er een eind zou komen aan het grote rijk van de koning
en tegelijkertijd een einde aan zijn macht zou maken. Het rijk zou uiteenvallen. Nah, dalam politik dunia, saudara-saudara, kita lihat bagaimana negara-negara yang rasa besar dan kuat injak hak-hak asasi manusia, aniaya orang. Tapi satu waktu rubuh, hancur. Lihat saja, Uni Soviet, pecah. Yugoslavia, pecah. Jerman Timur, jadi satu. Tembok di Berlin, rakyat bikin rusak. Penjajah-penjajah yang jadi kaya dari kekayaan tanah orang cuma bikin kacau. Tapi satu waktu yang mesti lepaskan dia punya kuasa itu. Begitu juga di Indonesia dengan Hindia Belanda. Indonesia yang aneksasi Timur atas desakan tekanan negara-negara asing, PBB, Portugal dan lain-lain, mesti kasih lepas Timur. Apa yang sering kita lihat di dunia? Yaitu sebelah lain lagi dari medalnya itu. Setelah merdeka kita lihat bahwa bangsa bunuh bangsa. Dari tadinya orang putih tindis orang hitam, sekarang orang hitam tindis orang hitam, orang yang berwarna tindis orang yang berwarna. Dan apa jadi perang saudara? Seperti pernah penjajah asing aniaya penduduk, dong yang baru merdeka itu bikin terhadap dong punya bangsa sendiri. In de wereldpolitiek zie je dit ook gebeuren. Hoe machtige rijken geregeerd door dictators uiteenvallen. Je ziet hoe zij de rechten van de mens met voeten treden. Zij onderdrukken en folteren mensen. Eens komt daar een eind aan. Kijk maar naar Unie Sovjet, Joegoslavië toen onder leiding van Tito, Oost-Duitsland, de val van de Berlijnse muur en kolonisatoren die rijk zijn geworden van een voormalige koloniën, hebben de rijkdommen en grondstoffen weggebracht. Maar eens komt de tijd dat aan koloniseren een eind komt. Kijk hoe het met Indonesië is gegaan in zaken Oost-Timor. Door buitenlandse druk, Portugal en de VN moest Indonesië Oost-Timor de vrijheid en onafhankelijkheid geven. Maar wat we ook zien is, dat is het trieste, dat de ooit gekoloniseerde landen hetzelfde doen als een voormalige kolonisator. Ze onderdrukken nu hun eigen volk en dan krijg je een burgeroorlog. Er zijn voorbeelden te over. Di Afrika banyak sekali. Afrika Selatan, Zimbabwe, Mesir, Jordania, Syria, Ethiopia dan Eritrea, Pakistan dengan Bangladesh. Di Eropa Yugoslavia hancur, Czechoslovakia jadi Ceko dan Slovakia, Uni Soviet hancur, yang tadinya disangka tidak bisa terjadi, toh terjadi. Dalam dunia politik jangan bilang tidak pernah bisa terjadi. De politiek moet je nooit zeggen. Zeg nooit, nooit. Een dictator heeft een droom. En de onderdrukte heeft ook een droom. Eén ding hebben de beide partijen dus gemeen. Ze hebben een droom. En die droom die mondt uit in moord. Als je het woordje droom in het Nederlands van achteren naar voren schrijft, krijg je in plaats van droom M-O-O-R-D. Moord. Dus de dictator is bereid om te moorden. En de mensen die de droom van vrijheid hebben, wordt vermoord. Kijk maar naar de geschiedenis van Nederland. Willem van Oranje, die vermoord is vanwege zijn droom van vrijheid.
Martin Luther King. En zie wat er op dit moment in Myanmar en Rusland gebeurt. Duizenden mensen gaan de straat op en verzetten zich tegen de onderdrukkende machthebbers. En niet te vergeten, onze tweede president van de RMS, Christian Somukio, die geëxecuteerd werd, omdat hij de droom had van vrijheid. En kijk hoe er geïntimideerd wordt op de Molukken als de mensen de 4 kleur willen hijsen. Vandaag Aburu, Serang, Ambon. Mensen worden gevangen genomen en krijgen jarenlange gevangenisstraf. Een klein kind dat steeds wordt mishandeld en steeds wordt geslagen, zal als hij groot wordt ooit terugslaan. Letterlijk en figuurlijk. Jadi orang diktator dia cari rupa-rupa jalan untuk mencapai dia punya mimpi. Kalau dia mesti bunuh orang, dia bunuh rakyat, dia bunuh orang. Anak kecil tidak selalu bisa dipukul, dianiaya. Dia jadi besar dan dia ingat siapa yang aniaya, siapa yang pukul-pukul dia. Dan dia besar dan kuat, dia pukul kembali. Kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa, dia kumpul teman-teman yang senasib. Lalu sama-sama dong. Tetapi bangsa manusia yang mau hidup bebas dan merdeka, dia juga punya mimpi kan. Mimpi mau mencapai kebebasan dan merdeka. Dan dong ini bersedia untuk korbankan diri. Nyawanya. Dibunuh atau dapat hukuman bertahun-tahun atau sepanjang umur. Nelson Mandela. Tadi beta bilang Martin Luther King. Mimpi untuk hak-hak orang warna kulit hitam di Amerika dan Afrika Selatan harus sama seperti orang warna kulit putih. Tadi beta sebut Willem van Oranje, Raja Kerajaan Belanda mimpi mau dilepaskan dari penjajah Espanyol. Ditembak mati. Dibunuh. Ribuan orang Rusia dan Myanmar berdemo di jalan saat ini untuk melepaskan di Rusia Navalny, pemimpin oposisi di Rusia dan di Myanmar, Aung San Suu Kyi. Tentara bikin kudeta, ambil kuasa dan tangkap orang dan tembak mati orang kecil besar, termasuk anak kecil. Dan tadi beta bilang jangan lupa. Christian Somukio, Presiden Republik Maluku Selatan yang kedua, dieksekusi. Dan berita yang tadi pagi terdengar itu di Aburu, satu negeri, dibikin takut. Ambon penuh dengan polisi dan tentara saat ini. Dan di Serang, bodoh kan. Lebih baik kasih tinggal orang kasih naik bendera, orang saya tahu apa-apa. Tapi kalau sekarang taruh polisi dan tentara, oh ya orang dunia lebih tahu. Kitab Daniel, sejarah yang dialami oleh orang Yahudi di Babel, sering sampai sekarang ini dipakai sebagai contoh antara lain oleh Martin Luther King dan Mahatma Gandhi. Dit boek Daniel, de geschiedenis van deze 3 mensen in de oven, werden onder andere door zowel Martin Luther King als Mahatma Gandhi aangehaald als voorbeeld om hoop en troost te blijven putten en door te blijven gaan totdat je de vrijheid hebt bereikt. Ketiga teman Yahudi tidak takut, mati, maar tunduk buat patung orang diktator tidak. Ketung ada ketung punya Tuhan, dong tahu dong punya sejarah. Orang Yahudi tahu dia punya sejarah. Bagaimana Tuhan dengan dong punya orang tua-tua, dong punya moyang-moyang. Bagaimana Tuhan melepaskan orang punya bangsa keluar dari tanah Mesir. Sebelum Musa mati, Musa perintahkan, tulis nyanyian-nyanyian itu dalam lagu, dalam musik, supaya sejarah itu gampang dinyanyikan dan bisa simpan. Vlak voor zijn dood sprak Mozes tot het volk en zij schreef de geschiedenis in een lied. Kalau diketung kapan? De geschiedenis, want
Als je een lied zingt, kun je de liederen makkelijk onthouden. Maluku tanah airku, tanah sejarahmu yang pedih. Hoe schrijnend is uw geschiedenis? Dat is de Nederlandse vertaling van de moeilijke. Dus deze Joodse mannen waren bereid de prijs te betalen voor hun vrijheid. Zij kenden de geschiedenis van hun voorouders met God. Hoe God hun voorouders uit het slavenland Egypte heeft bevrijd en geleid heeft naar het beloofde land. 3 orang keluar hidup-hidup dari perapian. Mereka dibebaskan. 3 jonge mannen werden bevrijd en kwamen levend uit de oven zonder enkele lichamelijke verwonding. Ze roken niet eens naar vuur, naar rook. Dan banyak orang Yahudi, bangsa Yahudi, tahu sejarah ini. Dan juga bertanya, mengapa 3 orang ini saja dilepaskan? Bagaimana dengan berjuta-juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua, mati hidup-hidup dalam kamar gas, Holocaust. Tapi dong timba pengharapan dari cerita ini 3 orang saja itu. Dong dapat semangat baru, dong dapat penghiburan bahwa itulah yang merasa pertolongan Tuhan yang kecil saja. De Joodse gemeenschap kent deze geschiedenis van de bevrijding van deze 3 landgenoten. En hebben zich afgevraagd waarom heeft God de miljoenen landgenoten niet bevrijd uit de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. En toch putten ze uit dit kleine verhaal van die 3 mensen hoop, moed en troost. Bentrokan antara kuasa Allah dan kuasa di dunia kami baca di kitab Daniel, dan bagaimana pelepas datang untuk melepaskan ketiga orang itu dari kematian. Di Nebukadnezar lihat ada orang yang keempat yang rupanya seperti anak dewa. Begitulah salinan bahasa yang kita pakai. Salinan bilang bahasa anak dewa. Beta sendiri pilih terjemahan dan bilang rupanya seperti anak Allah. Penafsir komentatoran Kristen bilang itu Yesus Kristus, anak Allah, yang melepaskan orang dari kematian, kuasa maut. Dus de clash tussen de macht van God en wereldmachten kunnen we lezen in dit hoofdstuk van Daniel. Hoe de bevrijder opeens verscheen en tussen de slachtoffers liep. En hen bevrijdde van de dood. Een 4e man die de verschijning heeft van een godenzoon, zegt onze vertaling. Ik kies voor de eigen vertaling, de Zoon van God. Christelijke commentatoren nemen ook dat standpunt in. Daarom wordt dit verhaal ook rondom Pasen gelezen. De opstanding van Jezus Christus uit de dood. Opstand toch? Opstanding, in opstand komen. Artinya bangkit, dibangkitkan, disuruh berdiri, melawan. Tuhan bangkit melawan kuasa maut. Jadi apa yang merupakan satu beleid untuk membunuh manusia, menghilangkan kebenaran dan keadilan, harus ketorang melawan. Sampai ketorang lihat kemenangan itu. Christus, de Zoon van God, bevrijdde de 3 mannen Sadrach, Mesach en Abednego. Zelf is hij uit de dood opgestaan. En hij herinnert ons eraan. Hij roept ons op om op te staan. In opstand te komen. Tegen het onrecht en het kwaad. De dreiging om mensen en volken uit te roeien. Strijd totdat je de overwinning hebt behaald. Het recht zegeviert. Wees niet bang. Ik ben met je zoals de Zoon van God was in de brandende vuuroven om de mensen te bevrijden
van de macht van de dood. Dia itu yang ambil bahagia dalam hidup Daniel dan teman-teman. Dia sendiri sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sendiri bikin ingat ketorang semua untuk melawan ketidakadilan, melawan kejahatan. Sebab itu cerita Daniel ini mau bawa semangat dan keberanian kepada ketum dan semua orang yang dihadapi dengan ancaman mau dilenyapkan dari muka bumi untuk tetap mau berjuang dengan setia sampai menang. Jangan kamu takut, aku adalah seperti anak Allah dalam perapian yang menyala-nyala untuk melepaskan orang dari ancaman kuasa maut, penindasan, dan ketidakadilan. Amin. Kami dengarkan nyanyian bersyukur Bapa. Luister we naar het lied Ku bersyukur Bapa. Ik dank de Vader. Banyak yang kau perbuat
Saudara-saudara, ketong sudah terlalu lama ini. Jadi sekarang ada bagian yang ketong mesti berdiri. Berdirinya ada lama sedikit dari normal, sebab keadaan juga keadaan yang khusus. Ketong mulai dengan pengakuan iman seorang jiwa RMS di Belanda. Jadi pengakuan ini disesuaikan dengan hari ini. We krijgen nu een gedeelte waar we iets langer kunnen opstaan. U heeft nu al lang gezeten, dus het is goed dat u staat. En ketong mulai dengan een geloofsbelijdenis die geformuleerd is op deze bijzondere dag. Er wordt ook genoemd de geloofsbelijdenis van een RMS'er in Nederland. Daarna krijgt u een stil moment waarin we alle gevallenen zullen gedenken. U blijft staan, want daarna hoort u Maluku Tanah Airku. Na het volkslied mag u pas gaan zitten. Dan pengakuan iman seorang jiwa RMS di Belanda dibacakan oleh penetua Sepia. Saudara-saudara disilahkan bangkit berdiri. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang sudah mendidikan aku dengan bangsaku, yang memberi nama bagi bangsa dan tanahku, yang menentukan asalku, yang percayakan kepadaku tanggung jawab untuk mengatur dalam kebebasan tanahku dan tanah yang ia bawa aku. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Tuhan kami, yang sudah sengsara, disalib, mati dan dikuburkan, yang pada hari yang ketiga sudah bangkit dari antara orang mati, yang membangkitkan aku untuk melawan kuasa jahat, untuk melawan penindasan, untuk melepaskan orang dari sengsara, yang kehendaki lain sayang lain. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Sang Pembebas, yang juga adalah juru selamatku, dan dari bangsaku, di tanah asalku, dan di tanah yang aku diami. Aku percaya kepada Roh Kudus yang memberi nafas bagiku untuk hidup, yang menggerakkan dan membaharui hatiku supaya aku mau hidup bersama dengan setiap anak manusia yang Allah bawa pada jalanku.
selesai. Maluku tanah airku. Silakan. Mari sama-sama kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sesudah itu kami dengar sekarang bersyukur. Hati nurani kami. Mari sama-sama kami berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab hari ini sudah Engkau menghimpunkan kami dalam keadaan yang terbatas berhubung dengan pandemik yang masih merajalela dan bikin sakit banyak orang dan ada yang meninggal. Atas berkat-Mu yang Engkau tumpahkan ke atas kami, sudah kami boleh kembalikan sedikit kepadamu di dalam ibadah hari ini, agar pekerjaan gereja dapat dilaksanakan dan nama-Mu dimuliakan. Terimalah apa yang kami persembahkan, ya Tuhan, juga dari mereka itu yang merasa berkat-Mu begitu besar, mereka memberi lebih daripadanya. Berkatilah semua ini, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab sebagai pencipta langit dan bumi, Engkau Allah satu-satunya yang berdaulat, yang tidak tergantung dari siapa atau barang sesuatu apapun. Dalam kebebasan Engkau menjadikan langit dan bumi. Dalam kebebasan Engkau berikan kepada semua manusia yang dijadikan dalam kebebasan untuk dengan kebebasan memilih percaya atau tidak. Engkau memberi kebebasan untuk menentukan nasib diri sendiri. Akan tetapi semua punya peraturan permainan yang ditentukan oleh Engkau. Kami bersyukur kepadamu, sungguh Engkau juga jadikan kami menurut teladan. Kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang sudah Engkau karuniakan kepada kami di tanah ini. Kiranya kami pakai itu dengan segala baik, agar kami jadi alat dalam tangan untuk membawa kesejahteraan bagi orang lain. Dan kami mau jadi berkat untuk orang lain. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit dan tidak kuat, menyertai mereka. Kami berdoa untuk kekasih seorang jemaat, ya Tuhan, yang akan ditolong esok di rumah sakit. Kuatkan dan menyembuhkan dia dan semua yang sakit. Kami berdoa agar kami boleh terima vaksinasi untuk menentang COVID-19 dan boleh kembali pada hidup yang normal. Karena juga keadaan ini mengakibatkan ekonomi buruk dan orang tidak punya kerja. Tolong segala usaha pemerintah di dunia agar dengan bijak mereka dapat atur segala rencana untuk memulihkan keadaan supaya kami semua boleh bersukacita.
Di hari ini Tuhan kami berdoa agar setiap manusia, setiap bangsa dan negara mau mengindahkan dan menghormati hak-hak asasi manusia, menghormati ungkapan pandangan bebas, menghormati hak menentukan nasib diri sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara sebangsa kami di tanah air yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kebebasan dan kemerdekaan. Juga kami tahu Tuhan, bahwa di hari ini saudara-saudara kami di Maluku mau tunjuk perasaan mereka yang bebas tentang satu bangsa yang mau bebas dan merdeka. Dan kami tahu bahwa hal ini tidak diperluas oleh pemerintah Indonesia. Sebab itu kami berdoa untuk perlindungan dan bijaksana orang-orang yang mau merayakan hari ulang tahun RMS di Maluku. Jauhkan segala tindakan yang merugi dan membahayakan hidup mereka. Kami berdoa untuk tahanan-tahanan politik yang dipenjarakan bertahun-tahun sampai saat ini karena pernah mereka menunjukkan bendera RMS di Maluku. Kami berdoa agar lain mau mengerti lain, agar sama-sama sebagai anak bangsa, Dum dan Ketong, dapat membangun Maluku, tanah asal moyang-moyang kami. Hari ini kami juga ingat kepada bangsa-bangsa di dunia yang tidak punya hidup yang bebas dan merdeka, ditindas, dianiaya, dan dibunuh. Lihatlah dan kasihanilah segala para korban Tuhan dari ketidakadilan dan ketidakkebenaran. Kami berdoa untuk pemerintah RMS dalam hal menentukan kebijakan yang tidak gampang. Kiranya juga mereka mau taruh kepercayaan dan pengharapan dalam tangan Tuhan, dan berilah hikmat kepada mereka. Rakyat tetap boleh mendukung mereka yang berani ambil tanggung jawab untuk memimpin perjuangan yang susah ini. Beserta dengan kami di hari ini, dan kalau kami memperingati hari proklamasi RMS yang ke-71 di tempat kediaman masing-masing, lihat hati kami dengan permintaan-permintaan yang ada, tetapi yang tidak dapat ditutur semua Tuhan. Berikanlah menurut kasih sayang, dan masuk minggu baru ini dengan kami, dan atur langkah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, disilahkan bangkit berdiri. Kami dengar nyanyian sekarang beri syukur, hei hati mulut tangan, padaku kerjahu selalu kecengangan, terus dari pangkumak sehingga ku besar, ya Tuhan himpalah tulungan yang benar. Jemaat disilahkan.
Saudara-saudara, selamat merayakan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke-71, dan pergilah, masukilah minggu baru, bersukacitalah dengan kebebasan yang dijanjikan dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.